ambil dari, biasanya kan kalau ritual yang lain kan ada yang Iya, diambil. itu enggak. Tapi enggak tahu kalau memang jangka panjangnya ya. Yang pasti seperti itu informasi, enggak ada tumbal, hanya berhubungan intim saja, dan enggak boleh menikah seumur hidupnya. Cowok dong, laki-laki. Cowok ya. Seandainya perempuan bisa perempuan nggak bisa, karena memang sifatnya beliau ini memang hanya membuat jebakan untuk laki-laki. Dia sangat dendam karena tadi ada pengusiran dari Mataram, ada pemutusan darah bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free di channel Sudut Malam tentunya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian ini diberikan kesehatan, umur yang panjang, rezeki yang melimpah, dan rezeki yang berkah. Amin amin ya robbal alamin. Di episode kali ini saya itu akan menceritakan sebuah pesugihan yang dilaksanakan oleh dua orang remaja. Jadi dua orang remaja ini tuh males kerja mereka berdua ini. Tetapi mereka ini selalu bermimpi yang sangat tinggi. Mereka ini pengen jadi orang kaya, pengen sukses. Tetapi tidak dibarengi dengan usaha dan doa. Oh iya, seperti biasa sebelum saya mulai bercerita, saya ini pengen tahu kalian semua ini datang dari mana saja dan nama kalian ini siapa. Jangan lupa ditulis di kolom komentar biar saya kenal dengan kalian semua. Mungkin tidak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya Warso dan Kirman. Mereka ini adalah dua orang remaja pengangguran. Ya bisalah kadang mereka bekerja tetapi di kebun dan itu tidak setiap hari. Tetapi gaya hidup mereka berdua ini ingin seperti teman-temannya yang sudah sukses. Mereka ini pengen membeli motor dan lain sebagainya. Akan tetapi mereka berdua ini lebih suka menganggur, lebih suka menghabiskan waktu untuk tidur. Dan di sini si Warso dan si Kirman ini berusia 28 tahun, mereka berdua ini belum menikah. Singkat cerita, akhirnya si Warso ini mengajak si Kirman untuk melakukan pesugihan. Padahal awalnya ini mereka bercanda, tetapi pada akhirnya itu terjadi dan dilakukannya mereka berdua beneran. Dan akhirnya mereka berdua ini pun memutuskan akan melakukan pesugihan Puspo Cempoko. Pesugihan tersebut itu terdapat di salah satu kota yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Singkat cerita, mereka berdua itu pun datang ke tempat kota tersebut, di kota Rembang. Si Warso dan si Kirman langsung saja menemui si juru kunci. Dan di sini juru kuncinya pun memberikan apa saja syarat yang harus mereka berdua ini penuhi. Yang pertama itu, satu orang harus menyediakan satu tumpeng dengan beras kuning. Dan juga ada panggang. Lalu dari setiap orang ini harus menyediakan 2 kelapa hijau. Lalu ada bunga kantil, bunga melati, bunga mawar, dan kemenyan madu. Esok harinya setelah mereka berdua ini sudah melengkapi segala sesajen yang diperlukan untuk melakukan ritual pesugihan tersebut, akhirnya mereka kembali lagi ke tempat si juru kunci tersebut. Sesampainya di sana pada malam harinya, akhirnya dua orang ini, si Warso dan si Kirman, langsung dibawa ke tempat rahasia oleh dukun tersebut di sebuah ruangan yang berada di rumah si dukun atau si juru kunci tersebut. Intinya si juru kunci itu menjelaskan nantinya mereka berdua ini, Warso dan Kirman, pada malam hari mereka itu harus bersemedi di sebuah makam yang nantinya makam tersebut atau penunggu makam tersebutlah yang akan memberikan pesugihan kepada mereka berdua. Jadi nanti setelah si Warso dan si Kirman ini selesai bersemedi pada satu malam tersebut, mereka pulang ke rumahnya. Dan sesampainya di rumah, mereka itu harus membuat kamar atau membuat ruangan yang benar-benar baru, yang tidak ada orang lain selain dirinya itu yang masuk ke dalamnya. Dan nantinya, jika pesugihan tersebut berhasil, maka di antara mereka atau si Warso dan Kirman ini akan didatangi oleh makhluk sosok wanita cantik.
itu merupakan jelmaan dari Puspo Cempoko. Di sini si Warso dan si Kirman langsung diantarkan ke sebuah makam oleh si juru kunci. Pada saat itu sudah jam 9 malam. Dan mereka berdua ini itu hanya duduk terdiam sambil merapalkan mantra-mantra yang diberikan oleh si juru kunci tersebut. Di pesugihan ini itu tanpa tumbal, benar-benar tanpa tumbal, makanya mereka berdua ini pun mau. Dan ketika mereka bertanya kepada si juru kunci, itu dibenarkan bahwa pesugihan itu tanpa tumbal. Tetapi mereka berdua itu harus melayani kebutuhan seks atau kebutuhan batin dari si pemberi pesugihan tersebut atau Puspo Cempoko itu. Akhirnya setelah 1 malam mereka berada di makam tersebut, mereka pun berpamitan kepada si juru kunci. Mereka akan pulang. Di sini mereka sudah menyelesaikan step pertama dari ritual pesugihan tersebut. Akhirnya si Kirman dan si Warso ini pun pulang. Sesampainya di rumah, mereka berdua ini benar-benar membangun atau membuat sebuah kamar. Dan mereka berdua itu memastikan bahwasannya tidak ada orang lain selain mereka berdua yang masuk. Dan di sini mereka pun menghias setiap kamarnya dengan wewangian dan bunga-bunga. Dan tidak lupa pada setiap harinya di kamar tersebut atau di dalam ruangan tersebut harus dibakarkan kemenyan madu. Di sini saya tidak tahu apa bedanya kemenyan madu dengan kemenyan yang biasa ya. Dan menurut si narasumber ini, jika mereka berdua ini berhasil, nantinya pada malam Jumat Kliwon, mereka itu akan didatangi oleh makhluk yang sangat cantik. Dan itu merupakan jelmaan dari Puspo Cempoko. Dan ketika didatangi, mereka di sini tuh harus mencukupi kebutuhan batin si wanita tersebut. Jadi mereka berdua ini dijadikan budak seks oleh perempuan tersebut. Atau perempuan jelmaan. Singkat cerita, tibalah pada malam Jumat Kliwon, malam yang dinanti-nantikan oleh si Warso dan si Kirman. Tetapi ketika pas pukul 12 malam, si Kirman ini sampai jam 3 pagi, tidak ada makhluk yang datang ke situ seperti yang dikatakan oleh si juru kunci pada saat dia ke sana. Dan ternyata yang didatangi sosok makhluk wanita tersebut adalah Warso. Di situ pun akhirnya Warso melakukan apa yang seharusnya ia lakukan. Ia menuruti atau mencukupi kebutuhan batin, kebutuhan seks dari si jelmaan wanita tersebut. Dan setelahnya selesai, akhirnya si Warso ini pun bercerita kepada si Kirman bahwasanya dirinya itu didatangi. Dan di sini Kirman ternyata didatangin. Yang artinya Kirman ini tidak berhasil melakukan pesugihan tersebut. Lalu setelah malam Jumat Kliwon itu, si Warso ini benar-benar bingung. Ada saja harta atau rezeki yang datang kepada dirinya. Bahkan itu tidak masuk di logika. Kadang dia menemukan uang di bawah bantal. Kadang tiba-tiba ada orang yang datang ke rumah memberikan uang dan lain sebagainya. Dan 1 tahun dijalani ternyata benar si Warso ini menjadi orang yang kaya. Beda dengan si Kirman. Tetapi karena mereka berdua ini bersahabat, akhirnya si Warso ini juga sering memberikan uang kepada si Kirman. Ini loh bro, ini loh buat kamu. Kamu beli rokok, kamu beli apa yang kamu mau, kamu ngomong aja. Tetapi tetap kita harus diam-diam loh. Soalnya nggak ada yang tahu, ini rahasia kita. Aduh, tenang saja bos. Yang penting jangan lupa sama Kirman, oke? Dan di sini mereka berdua ini tambah konyol. Mereka berdua itu setiap hari berhambur-hamburan uang. Dan bahkan si Warso ini memberi barang-barang yang tidak penting. Dan ini berlangsung selama 3 tahun. Si Warso sekarang itu beda dengan Warso yang dulu. Warso sudah bisa membelikan rumah untuk kedua orang tuanya, rumah yang sangat besar. Dia mampu membeli mobil dan lain sebagainya. Oh ya, cerita ini itu terjadi pada tahun 1992. Jadi sudah cukup lama. Dan si Warso ini itu menjadi orang kaya mendadak. Dan si Warso ini menjadi orang kaya mendadak pada saat tahun tersebut. Wah, siapa sih yang nggak pengen jadi orang kaya? Banyaklah teman-teman si Warso ini yang datang ke tempatnya Warso. Mereka itu bertanya, bagaimana caranya itu si Warso sukses. Tetapi di sini si Warso ini emang orang yang sangat konyol. Dia itu suka bercanda.
Dia pun bilang bahwasanya dia itu mempunyai usaha di luar daerah atau di luar kota. Padahal dia itu tidak mempunyai usaha apapun. Dan di sini hanya Kirman yang tahu. Kirman pun ikut menguatkan statement dari si Warso. Nah, disinilah pada tahun keempat si Warso ini sudah merasakan hura-hura, mungkin dia sudah merasa senang menjadi anak muda. Dan di sini dia ini memutuskan akan menikahi seorang gadis yang berada di tetangga sebelahnya. Namanya Susi. Si Susi ini sangat cantik. Dia itu tinggi, putih. Dan pokoknya si Warso ini akhirnya jatuh cinta sama si Susi. Akhirnya si Warso ini menikah dengan si Susi. Sampai pada akhirnya mereka ini dikaruniai seorang anak ketika mereka sudah 2 tahun menikah. Dan si Warso ini pun dia tetap melayani nafsu birahi dari si jelmaan wanita tersebut di setiap malam Jumat Kliwon. Dan setiap harinya si Warso ini semakin bertambah kaya. Tetapi ada yang aneh. Ketika lahir anak dari si Warso ini pada malam Jumat Kliwon, ketika si Warso ini biasa dia menunggu di kamar rahasia itu, makhluk tersebut ini tidak pernah muncul. Itu bahkan sampai ke Jumat Kliwon berikutnya. Benar-benar tidak pernah muncul makhluk tersebut. Di sini si Warso pun bingung. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke Rembang lagi bersama dengan si Kirman. Dia menemui juru kunci tersebut. Dia pun bertanya kepada si juru kunci, "Bah, ini semenjak anakku lahir, kok wanita itu sudah tidak datang lagi ke rumahku?" Dan di sini si juru kunci tersebut kaget. Bahwasanya dulu itu dia lupa, tidak mengatakan bahwasanya jika pesugihan itu berhasil, si pelaku pesugihan tersebut ternyata tidak diperbolehkan untuk menikah. Dan nantinya jika si pelaku pesugihan itu menikah, ini sangat fatal. Nantinya pelaku pesugihan tersebut akan meninggal dunia. Tentunya dengan cara yang tragis. Dan di sini akhirnya mereka bertiga ini pun bingung. "Bah, kenapa dulu Mbak ini gak bilang, Bah?" "Iya, aku minta maaf, aku juga lupa banget." Dan benar-benar ternyata si juru kunci itu pun menyalahkan dirinya. Kenapa dia itu tidak menyampaikan hal tersebut pada saat dulu mereka berdua itu pertama kali datang ke tempatnya. Dan di sini si juru kunci itu hanya ngomong sama si Warso, "Udah, lebih baik kamu berdoa semoga tidak terjadi apa-apa." Dan singkat cerita akhirnya mereka berdua ini, si Kirman dan si Warso pun pulang lagi menuju ke rumahnya. Sesampainya di rumah mereka berdua itu sangat bingung mendengar perkataan dari si juru kunci tersebut. Karena bakalan ada celaka atau bahkan bisa mati si pelaku pesugihan tersebut jika pelaku itu menikah. Singkat cerita datanglah malam Jumat berikutnya. Si Warso ini masih setia, dia itu masih tetap masuk ke ruangan rahasia atau kamar rahasia tersebut. Dan di sini ternyata seperti ada tanda-tanda kemunculan dari wanita tersebut. Dan di sini di samping dari kamar itu ternyata si Kirman pun ada di situ. Jadi awalnya mereka berdua ini bercerita, "So, aku itu pengen sekali tahu barangkali benar-benar malam Jumat ini si wanita itu datang. Aku pengen ya temenin kamu di situ." "Ya udah, nggak apa-apa. Yang penting kamu di samping kamar itu ya. Kamu jangan bikin istriku curiga." Ya udah. Dan si Kirman ternyata benar. Dia itu duduk berada di samping ruangan kamar rahasianya si Warso. Dan tiba-tiba saja si Warso itu keluar dari kamarnya. Dia mengatakan ke Kirman, "Man, kayaknya malam ini dia itu datang loh." "Masa sih, Cok?" "Iya, serius. Tanda-tandanya itu seperti pada malam Jumat Kliwon sebelum-sebelumnya. Kayaknya beneran nih datang. Aduh, aku bakalan bisa dapat duit banyak lagi nih. Kamu tunggu di situ loh. Aku titip anak sama istriku ya." Udah, tenang aja. Dan di sini si Warso itu hanya keluar kamar dan menyampaikan pesan tersebut kepada si Kirman. Dia pun masuk lagi ke kamarnya. Dan tiba-tiba pada jam 2 malam, si Kirman ini mendengar suara teriakan yang itu suaranya itu berasal dari kamar rahasia tersebut. Dan suara itu merupakan suara si Warso. Dan si Kirman ini pun dengan gugup dan dengan kaget akhirnya langsung menerobos ke ruangan rahasia tersebut. Dia mendobrak pintu tersebut.
Dan ternyata ketika ia sudah membuka pintu tersebut, si Kirman ini sudah berhasil masuk ke kamar rahasia si Warso. Dia itu melihat si Warso ini sudah tergeletak dengan berlumuran darah dan tak bernyawa. Di sini akhirnya si Kirman ini pun membangunkan istri si Warso. Dan langsung otomatis geger seisi rumah tersebut. Bahkan tetangga-tetangga dari si Warso ini pun mendengar teriakan-teriakan tersebut. Mereka pun akhirnya menghampiri rumah atau kediaman si Warso. Dan disitulah sudah terlihat si Warso itu sudah meninggal dunia. Dan di sini istri dari si Warso itu pun langsung memegangi si Kirman. Dia itu pengen tahu kenapa suaminya bisa seperti ini. Tadi awalnya itu ada apa? Kok sampai bisa suaminya meninggal dunia? Bahkan dipenuhi dengan darah. Dan usut punya usut, ternyata si Warso ini terjatuh dari tempat tidur. Tetapi itu juga tidak masuk akal. Bahwasanya tempat tidurnya itu tidak tinggi. Kenapa ketika si Warso terjatuh kok sampai bisa dia mati dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Tetapi tidak ada lukanya. Si Warso ini hanya mengeluarkan darah melalui mulutnya. Di sini semua warga pun bingung. Dan si Warso ini posisi meninggalnya dia itu sambil menganga. Jadi mulutnya itu terbuka. Dan di sini pun akhirnya datang seorang ustadz yang berada di kampung tersebut. Dia pun menutupkan matanya karena Warso juga ini tidak memejamkan mata pada saat meninggal dunia. Jadi dia itu melek dan mulutnya terbuka. Dan ketika si ustadz ini sudah menutup matanya, tiba-tiba keluar ular kecil dari mulut si Warso. Dan ini mengagetkan semua orang yang ada di situ. Mereka semua itu takut. Si Warso ini mengeluarkan ular. Dan itu jumlahnya itu bukan hanya 1, itu ada 5. Dan akhirnya semua orang pun bingung. Tidak terkecuali dengan si Kirman. Akhirnya dalam keadaan posisi yang sangat genting tersebut, si Kirman pun menceritakan apa yang dialaminya atau apa yang dilakukannya oleh dirinya dan si Warso pada saat dulu. Dan akhirnya semua orang kampung tersebut pun tahu bahwasanya si Warso ini menggunakan pesugihan. Yang akhirnya warga itu datang pengen menolong si Warso. Akhirnya mereka itu secara bergiliran mereka itu pergi satu persatu. Mereka itu males. Karena tahu kelakuan si Warso ini, karena dia itu menyimpang. Dan di sini tidak lama setelah kejadian itu, si istrinya si Warso ini pun menjadi gila. Dan narasumber ini pun mengatakan bahwasanya bapaknya atau si Kirman ini, dia itu gila semenjak kejadian itu dan sampai sekarang. Jadi yang mengirimkan cerita ini adalah anak dari si Bapak Kirman. Dan dia itu berpesan, sebenarnya Tuhan kita atau Allah kita itu kaya, jauh lebih kaya daripada si pesugihan-pesugihan tersebut. Jika kalian ini ingin kaya atau ingin meminta harta yang banyak, mintalah sama Allah atau sama Tuhan kalian. Jangan meminta dengan makhluk-makhluk seperti itu. Dan cerita pun berakhir. Jadi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai selesai. Jangan lupa di-subscribe dan bantu saya untuk menuju 1000 subscriber dengan cepat. Dan tentunya buat teman-teman semua yang mempunyai cerita atau pengalaman mistis mengenai pesugihan dan lain sebagainya dan pengen diceritakan ulang oleh saya, langsung saja kirimkan ceritanya melalui nomor WhatsApp di samping saya ini. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.